Orang tua murid di Indramayu, Jawa Barat berebut bangku sekolah. Puluhan siswa korban banjir di Karawang bersih-bersih ruang kelas dari lumpur sisa banjir. Port FC sukses meraih trofi Piala Presiden 2025 usai mengalahkan Oxford United 2-1 dalam laga final. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, hari pertama sekolah rakyat dimulai Senin 14 Juli 2025. Para siswa terlihat antusias untuk memulai sekolah di Sekolah Rakyat Poltekesos Kota Bandung. Mereka senang bisa bersekolah kembali dan bertemu dengan teman-teman baru. Senin pagi, siswa Sekolah Rakyat Poltekesos Kota Bandung terlihat antusias memulai sekolah di hari pertama. Diantar oleh orang tua, para siswa langsung melakukan registrasi di lapangan basket sekolah rakyat. Setelah itu, siswa langsung menuju asrama untuk masuk ke kamar yang sudah ditentukan oleh panitia. Satu kamar terdiri dari 4 orang siswa dengan 2 ranjang bertingkat. Setelah menyimpan barang, para siswa langsung sarapan di ruang makan. Antusias terlihat dari raut wajah para siswa baru. Mereka senang bisa bersekolah kembali, bertemu dengan teman-teman baru, dan mereka juga senang dengan fasilitas asrama yang sudah sangat baik. Bahagia, senang, ada sedihnya juga, jauh dari orang tua tapi mau belajar mandiri. Oke. Melihat fasilitasnya gimana? Senang banget, bagus, masih baru. Udah ngeliat ruang kelasnya? Udah. Aku senang bisa lanjutin di sekolah rakyat yang baru, jadi bisa jadi angkatan pertama juga. Teman-temannya gimana? Teman-teman baik semua, alhamdulillah, kayak gampang diajak berbaur. Fasilitas gimana? Kamarnya gitu? Fasilitasnya bagus, pada baru. Antusias ya? Antusias. Pada hari pertama ini, siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga pengenalan lingkungan sekolah. MPLS ini akan berlangsung selama sepekan dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada pekan depan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Jelang dimulainya Sekolah Rakyat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo meninjau langsung kesiapan di Sekolah Rakyat di Poltekesos Kota Bandung. Ia menyebut 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia siap beroperasi pada Senin 14 Juli 2025. Wakil Menteri Sosial mengunjungi Politeknik Kesejahteraan Sosial untuk menutup pembekalan calon guru dan kepala sekolah-sekolah rakyat seluruh Indonesia secara virtual. Sebelumnya lebih dari 1.500 guru dan 100 kepala sekolah menjalani pembekalan untuk sekolah rakyat selama 3 hari. Usai menutup pembekalan, Wakil Menteri langsung meninjau kesiapan ruang kelas dan asrama sekolah rakyat di Poltekesos Kota Bandung. Ia menyebut kesiapan di 100 titik sekolah rakyat seluruh Indonesia siap beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar 14 Juli 2025. Para calon siswa akan terlebih dahulu menjalani sejumlah tes, yakni tes kesehatan dan minat bakat. Ya, terus yang terpenting juga ya, itu kita juga sedang menyiapkan permakanannya, gitu loh ya, permakanannya. Ke depan kan kita akan bekerja sama ya dengan Badan Gizi, tapi untuk sementara ini ya dalam proses persiapan untuk permakanannya nanti kita akan catering ya, akan catering. Jadi dari mulai permakanan, proses belajar mengajar, asramanya, labnya saya pikir
pada hari ini saya nyatakan sudah 99% lah ya, 99%. Jadi tanggal 14 Juli besok insya Allah aman. 100 anak yang telah diseleksi berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan mulai bersekolah di Sekolah Rakyat Poltekesos Bandung. Nantinya akan ada 3 kurikulum yang diberikan kepada para siswa. Ketiga kurikulum tersebut adalah kurikulum nasional, kurikulum pendidikan karakter, dan kurikulum boarding school. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, ada hal unik saat hari pertama masuk sekolah. Orang tua murid di Indramayu, Jawa Barat berebut bangku sekolah. Bahkan mereka mengikat dan memberi nama anaknya di meja sekolah agar tidak direbut orang tua murid lainnya. Beginilah suasana saat hari pertama masuk sekolah. Tahun ajaran baru di Sekolah Dasar Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin pagi. Para orang tua berlarian menuju ruang kelas dan berebut bangku, di mana nanti ditempati oleh anak-anak mereka saat belajar di Sekolah Dasar Negeri 4 Kedokan Agung ini. Sejumlah orang tua murid mengikat dan memberi nama anaknya di meja sekolah agar tidak direbut orang tua murid lainnya yang belum mendapatkan bangku sekolah. Menurut orang tua murid bahwa demi mendapatkan kursi paling depan, mereka terpaksa menunggu dari sebelum sholat subuh. Selain itu juga mereka memberi nama anak mereka di meja sekolah. Oh, lalu dipayaran belum nih, sudah ya dikasih nama. Kapan? Sebelumnya sudah jauh-jauh hari apa baru kali? Ya nggak tahu mas, makanya ini ada dikumpah waya mancing. Ya kuan rebutan kena, tangi pada jam 4, jam 5 pada menek. Kepala sekolah mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi di setiap tahun ajaran baru, orang tua siswa berebut kursi dan memberi nama anaknya di meja sekolah. Ya sudah menjadi tradisi di sekolah kami setiap memasuki ajaran baru, terutama hari pertama masuk sekolah. Wali murid atau anak-anak sekolah berdatangan lebih awal. Kadang-kadang ya sebelumnya sudah memberikan tanda di meja atau di kursi dengan berbagai macam, ada yang diikat, ada yang tempel nama, dan lain-lain. Itu sudah menjadi tradisi di sekolah kita, sekolah kami seperti ini. Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Kedokan Agung mengimbau orang tua murid agar tidak mencoret-coret meja atau bangku sekolah. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, puluhan siswa korban banjir di Karawang bersih-bersih ruang kelas dari lumpur sisa banjir. Informasinya akan hadir usai jeda. Memasuki tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di kawasan Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat ramai diburu orang tua siswa. Mulai dari seragam, topi hingga sepatu banyak dicari. Bahkan banyak penjahit kebanjiran order untuk memotong seragam sekolah yang kepanjangan. Beginilah suasana di toko penjualan perlengkapan sekolah di kawasan Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, jelang ajaran baru 2025-2026. Orang tua siswa antusias untuk membeli perlengkapan sekolah, mulai dari seragam hingga aksesoris. Ramainya pembelian seragam sekolah mulai terlihat 2 pekan terakhir memasuki ajaran baru. Tami, salah satu pembeli, mengatakan dirinya terpaksa membeli di hari terakhir dikarenakan baru memiliki waktu luang. Ia memilih berbelanja perlengkapan sekolah di kawasan Kosambi karena banyak pilihan dan dekat dengan pusat kota. Baru ada waktu. Gitu. Baju seragam putih sama bawahannya satu setel. Sudah dapat? Udah ada.
tergantung sekolahnya. Biasanya kalau negeri, kalau untuk seragam putih birunya biasanya beli sendiri. Tapi kalau untuk yang kayak batik, olahraga biasanya beli dari sekolah, disediakan dari sekolah. Pemilik toko menyebut penjualan jelang ajaran baru tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Pembeli baru ramai 1 minggu mendekati masuk ajaran baru. Dampaknya, pembeli membludak. Hal ini berdampak meningkatnya omset penjualan. Peningkatan sebesar 80% hingga 100%. Meningkat berapa persen? Ya kurang lebih 80% sampai 100%. Kalau dari awal yang buat masuk kelas 1 SD, pertengahan SMP, nah sekarang udah akhir-akhir SMA, soalnya kan pembukaan penerimaan SPMB-nya bertahap, jadi SD dulu, SMP, SMA. Kurang lebih 2 mingguan lah. 2 mingguan? Ya, menjelang masuk aja, menjelang masuk di awal Juli. Penjualan diperkirakan akan terus meningkat hingga sore hari. Dikarenakan hari Senin 14 Juli, para siswa sudah mulai masuk sekolah. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, hari terakhir libur sekolah dimanfaatkan orang tua dan anaknya untuk berburu perlengkapan sekolah. Hal itu membuat toko perlengkapan sekolah di Kabupaten Indramayu diserbu pengunjung. Hari terakhir liburan sekolah benar-benar dimanfaatkan orang tua dan anaknya untuk berburu perlengkapan sekolah, seperti buku, alat tulis, sepatu hingga kaos kaki untuk keperluan tahun ajaran baru. Sehingga sejumlah toko perlengkapan sekolah Salemba di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dipadati warga. Lagi belanja perlengkapan sekolah. Apa aja nih? Ada buku. Nanti beli pulpen juga sekalian. Emang buat apa nih? Buat nanti besok sekolah. Oh, besok berarti mulai sekolah ya? Nah, selain buku sama pulpen apa lagi? Paling ini apa sih, buat perlengkapan pramuka. Oh, pakaian seragam gitu ya. Pedagang mengaku jelang tahun ajaran baru ini, penjualan perlengkapan sekolah mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Untuk tahun ajaran baru kali ini, ya kemungkinan dan pastinya ya yang banyak dicari di sini perlengkapan sekolah seperti buku tulis, tas sekolah, bolpen, pensil, dan termasuk itu juga pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Ada peningkatan nggak untuk penjualannya? Untuk peningkatan tentunya pasti ada kalau kita situasi event tahun ajaran baru ini. Pemilik toko menambahkan, penjualan perlengkapan sekolah jelang tahun ajaran baru ini naik signifikan dan ramai dikunjungi pembeli. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, jelang memasuki tahun ajaran baru, puluhan siswa korban banjir di Karawang, Jawa Barat bersih-bersih ruang kelas dari lumpur sisa banjir yang merendam sekolah selama beberapa hari kemarin. Siswa dibantu petugas damkar dan BPBD membersihkan seluruh ruang kelas agar bisa digunakan. Saat ratusan siswa di luar sana sibuk dengan persiapan perlengkapan sekolah yang serba baru, namun berbeda dengan puluhan siswa korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat ini. Puluhan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat ini harus berjibaku dengan lumpur sisa banjir luapan Sungai Citarum yang merendam sekolah selama beberapa hari kemarin. Para siswa dibantu petugas damkar Kabupaten Karawang dan BPBD Karawang membersihkan seluruh ruang kelas, ruang guru hingga halaman sekolah dari lumpur sisa banjir yang menumpuk
dan mengotori ruang-ruang kelas serta halaman sekolah. Bersih-bersih ruang kelas seperti ini merupakan kegiatan rutin siswa setiap kali sekolah mereka terendam banjir. Bukan hanya sekali dua kali, setiap kali Sungai Citarum meluap sekolah ini terendam banjir. Sehingga untuk kembali belajar mereka harus terlebih dahulu bersih-bersih sekolah. Baik, mohon izin, saat ini kegiatan untuk bersih-bersih sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat pasca banjir dan ini jelang siswa masuk besok hari Senin. Di hari ini kita kerahkan rekan-rekan dari bidang damkar dan juga ada kepala desa, ada anak didiknya juga, anak murid SMPN ini. Jadi target kita kemarin itu masjid dan madrasah, dan saat ini SMP 1. Sebelumnya banjir akibat luapan Sungai Citarum telah merendam ratusan rumah dan sejumlah sekolah di Desa Karangligar. Ribuan jiwa harus mengungsi dan 1 orang meninggal dunia akibat terseret arus deras banjir. Saat ini sisa rumah yang terendam sekitar 100 rumah dengan total jiwa terdampak dan masih mengungsi sekitar 300 orang. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, apel gelar pasukan operasi Patuh Lodaya 2025 digelar serentak selama 14 hari ke depan. Terdapat 7 tingkat pelanggaran yang menjadi sasaran petugas dengan menerjunkan ratusan personil Satlantas Polres Garut. Bagi yang melanggar, tilang elektronik atau etle pun sudah menanti. Sejumlah lokasi rawan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi prioritas dalam kegiatan Operasi Patuh Lodaya 2025. Dalam operasi yang dilakukan secara serentak ini, ada 7 kategori pelanggaran yang menjadi sasaran petugas di lapangan, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak menggunakan plat nomor, penggunaan knalpot brong atau knalpot bising, berpenumpang lebih dari 2 orang, melawan arus, juga pelanggaran lainnya. Untuk itu, ratusan petugas pun telah disiapkan untuk nantinya diterjunkan ke lapangan. Kasat Lantas Polres Garut, Ibtu Aang Andi Suhandi mengatakan, operasi yang digelar selama 14 hari ini merupakan operasi terpusat dalam rangka meningkatkan Kamtibnas dengan tujuan menurunkan tingkat pelanggaran dan fatalitas laka lantas. Bagi yang melanggar, selain dilakukan tindakan preventif, juga adanya sanksi tilang berupa tilang manual dan tilang elektronik atau etle. Sesuai dengan peruntukan daripada operasional kendaraan. Terkait operasi ini yang menjadi prioritas. Namun apa yang ditanyakan tadi terkait dengan Gakum. Gakum di sini kami sampaikan akan melaksanakan teguran, terus melakukan peneguran tilang secara etle ya, dengan etle mobile tentunya. Kami menghindari untuk penggunaan tilang manual, tapi lebih kepada teguran untuk memberikan masyarakat, meningkatkan masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Garut. Saudara, Port FC sukses meraih trofi Piala Presiden 2025 usai mengalahkan Oxford United 2-1 dalam laga final. Berita selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, Port FC sukses meraih trofi Piala Presiden 2025 usai mengalahkan Oxford United 2-1 dalam laga final di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Hasil ini membuat klub asal Thailand tersebut pulang dengan membawa trofi juara dan hadiah sebesar 5,5 miliar rupiah.
Usai keluar sebagai juara Piala Presiden 2025, Alexander Gama, pelatih Port FC, dengan percaya diri menyebut timnya memang pantas meraih kemenangan. Menurutnya sejak awal, Port FC datang dengan tekad kuat untuk meraih gelar juara sebelum mulai musim 2025-2026. Untuk itu, Asnawi Mangku Alam dan kolega pun menjalani persiapan dengan maksimal untuk menghadapi Piala Presiden 2025. Dalam ajang ini juga klub asal Thailand tersebut berhasil mengalahkan tuan rumah Persib Bandung yang menjadi juara Liga 1 musim lalu. Di laga final, Port FC sukses mengalahkan tim yang berkompetisi di divisi Championship Liga Inggris yakni Oxford United. Gama menilai mental juara jadi kunci Port FC taklukan Oxford di final. Ia menambahkan kemenangan Port FC melawan klub asal Inggris tersebut membuktikan bahwa saat ini sepak bola lebih terbuka dan talent-talent muda yang berbakat tak hanya bisa diciptakan dari liga-liga Inggris saja, tapi juga liga-liga di Asia Tenggara. We very happy because we come here to try be a champion and we go back to Thailand with this medal, with the trophy. I think my team do very good competition. We play against the champion in the Indonesia, the second position, and we play against the England team. One totally different football we play here in Thailand or Indonesia. But we all the time we show good organization. The players show good passion they really want to win this competition. And we're very happy. Now it's time for celebration. We have 2 days off. We go give for the players when we arrive in Thailand, and after that we continue our pre-season for the Thai League. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, sebut tak bisa memastikan berapa lama waktu pemulihan bagi cedera Ole Romeni. Pasalnya, cedera yang dialami pemain Oxford United yang juga merupakan striker timnas Indonesia ini cukup serius. Hal tersebut disampaikan Gary usai tim yang dinahkodainya menjadi runner-up dalam Piala Presiden 2025. Usai ditaklukkan Port FC 2-1. Ia mengerti cedera yang dialami Romeni tak hanya buruk bagi Oxford United, tetapi juga tim nasional Indonesia. Ia pun berharap cedera striker anyar timnas yang memiliki darah Medan ini bisa segera pulih dan dapat segera kembali ke lapangan. Yeah, we don't know the exact time scale. I don't mean it looks quite a bad injury, so it wasn't one that obviously was very pleasing for us to lose someone like Ole. I'm sure for the national team as well, in the way that we lost him with a tackle. It was a poor tackle at the time. But yeah, no, we'll assess it and we'll see what that timescale looks like. Sebelumnya Ole Romeni cedera usai ditekel pemain Arema FC Paulinho di laga grup A Piala Presiden 2025 saat pertandingan antara Arema FC dan Oxford United berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Kamis 10 Juli lalu. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Usai menjuarai Piala Presiden 2025, pelatih Port FC Thailand, Alexander Gama, mengatakan bahwa pemain Dewa United dengan nomor punggung 39 serta pemain sayap Persib Bandung merupakan pemain berkualitas. Ia pun membuka kemungkinan untuk merekrut pemain tersebut. Melawan sejumlah klub dalam negeri, pelatih Port FC Thailand, Alexander Gama, melihat kualitas pemain Indonesia selama laga pramusim Piala Presiden 2025. Merasa terpukau dengan kualitas pemain Dewa United bernomor punggung 39. Diketahui pemain tersebut ialah Alex Martins, yang memuji permainan dan kaki kiri Martin. Tak hanya dari klub asal Tangsel tersebut, pemain sayap klub Maung Bandung juga jadi pemain yang mencuri perhatiannya. Ia pun membuka kemungkinan untuk merekrut pemain-pemain berkualitas Indonesia untuk bergabung dengan klub Liga 1 Thailand tersebut. Some players, I like some players in there.
I like some players in Bandung. I just remember the number. I think number 37 or 39 from there. I like too much the left foot. He aggressive, tall, quality. Dewa. And Bandung, I forgot the number. I like too much the wingers play, especially the first half against us. I don't know remember the number, but this is quality player. Some players I don't know if young or not, but the most important have a good player. Like in Thailand, we have many players. Don now is an MVP here, but we show many good Thai players, I think, in the pitch, and we rotation. Today we know rotation too much because today we have a problem and we receive the red card, but it's okay. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.